Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, nah video ini akan berjudul pentingnya mempelajari ilmu filsafat dan logika guna memperluas cakrawala pandangan dalam berpikir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariza Putri Izati dengan NIM belakang 125 dari kelas 02 Filsafat Ilmu dan Logika. Perkenalkan, nama saya Ashila Naura Maharani dengan NIM belakang 128, kelas 02. Mungkin di sebagian benak teman-teman mempelajari ilmu filsafat dan logika itu tidak terlalu penting. Namun nyatanya mempelajari ilmu filsafat dan logika itu memiliki sebuah dan manfaat yang akan dirasakan oleh diri teman-teman sendiri loh. Nah, ketika kita mempelajari filsafat dan logika, diri kita itu secara tidak langsung akan memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis, lalu kemampuan untuk berpikir secara komprehensif, sistematis, dan konsisten. Ketika kita ingin membedah sebuah ilmu pengetahuan, nah disinilah filsafat dan logika itu bekerja, di mana kita akan tahu nih bagaimana hal dalam ilmu pengetahuan tersebut dapat terjadi, terbentuk, bagaimana sistematikanya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana dampaknya untuk kedepannya. Jadi apa aja sih manfaat ketika kita mempelajari ilmu filsafat dan logika? Manfaat yang pertama, of course, teman-teman akan memiliki daya pikir atau cara berpikir yang kritis dan kemampuan untuk menganalisis. Filsafat dan logika menuntut teman-teman mahasiswa untuk tidak menerima sebuah informasi secara mentah-mentah, tetapi kita diwajibkan untuk menganalisis sebuah argumen yang ada, mempertanyakan setiap asumsi yang ada, hingga membuktikan sebuah klaim yang ada apakah klaim itu benar atau tidak. Nah, kemampuan untuk menganalisis ini dan kemampuan dalam berpikir kritis ini akan mendorong mahasiswa untuk menciptakan sebuah argumen yang logis dan efektif. Yang kedua itu adalah mengembangkan pemahaman mendalam. Ketika mempelajari filsafat dan logika, kita dituntut untuk mempelajari hingga ke konsep-konsep inti dasarnya. Nah, oleh sebab itu, mahasiswa akan berkembanglah wawasan cakrawalanya. Nah, ini akan membantu mahasiswa untuk lebih kritis lagi menghadapi berbagai perspektif yang ada. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Filsafat membantu para mahasiswa untuk memperluas cakrawala bagaimana mereka berpandangan dan bagaimana mereka memahami suatu hal. Nah, ini membuat mahasiswa dapat mengeluarkan atau menyalurkan ide-idenya yang out of the box sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi yang solutif. Keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Filsafat membantu para mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, di mana filsafat menuntut setiap mahasiswa untuk berani menyampaikan argumentasi dan ide-ide yang mereka miliki. Dengan menggunakan kaidah ilmiah atau berpikir secara ilmiah tentu memiliki banyak kelebihan dalam lingkungan kampus maupun kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan kampus, kami dihadapi dengan tugas yang menggunakan penelitian, contohnya seperti tugas makalah, artikel, dan lainnya. Dengan menggunakan kaidah ilmiah, kami dapat meningkatkan kredibilitas dari penelitian yang kami lakukan. Dan dengan menggunakan metode dan standar yang teruji, kami juga dapat bisa menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas, dipercaya, dan juga akurat. Selain itu, dengan berpikir secara ilmiah, kami juga dapat mengembangkan keterampilan kami dengan meningkatkan kemampuan menganalisis data, berpikir secara kritis, menulis, berkomunikasi, dan juga keterampilan lainnya. Dan juga kami dapat menambah pengetahuan baru dengan memperdalam topik penelitian kami, bertukar informasi dengan dosen atau teman, dan juga menerapkan teori ke praktik. Selanjutnya, kelebihan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir ilmiah, kami dapat memecahkan masalah secara efektif dengan solusi yang sistematis. Contohnya, ketika kami dihadapi dengan tantangan atau tugas, kami dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi secara terencana. Lalu, berpikir ilmiah dapat membantu kami dalam membuat sebuah keputusan yang rasional. Dengan mengevaluasi informasi dengan cermat, kami dapat membuat keputusan yang didasarkan oleh bukti dan logika. Contoh simpelnya yaitu ketika kami ingin membeli suatu produk, kami akan menganalisis produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kami agar membuat keputusan yang bijaksana. Dan dengan menerapkan kaidah ilmiah, kami juga dapat memahami dan mengelola kehidupan dengan lebih efektif serta meningkatkan kualitas hidup. Contohnya melalui gaya hidup sehat dan lebih produktif.
Setelah menjelaskan manfaat dari mata kuliah ini dan kelebihan berpikir secara ilmiah, kami ingin membahas tugas poster kami yang berjudul Tanggapan Publik terhadap Penanganan Krisis Rohingya oleh Pemerintah yang telah kami lakukan dengan kelompok kami. Krisis Rohingya adalah konflik yang melibatkan kaum minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Adanya diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahnya memaksa ribuan Rohingya melarikan diri dan mengungsi di negara-negara tetangga termasuk Indonesia, khususnya di Aceh sejak 2015. Tanggapan publik terhadap penanganan krisis Rohingya oleh pemerintah sangat bervariasi. Namun warga menolak keras bahkan melakukan demonstrasi karena ketidaktersediaan tempat penampungan, kekhawatiran atas perilaku kriminal dari beberapa pengungsi Rohingya, dan juga kebijakan pemerintah yang dianggap kurang responsif. Dengan itu, pemerintah harus mengambil beberapa langkah efektif untuk menangani masalah ini, yaitu menyelesaikan akar masalah di Myanmar, melakukan kerjasama internasional, melakukan langkah-langkah di Indonesia mencakup repatriasi, pencarian negara ketiga, dan reintegrasi. Yang terpenting, pemerintah harus menegakkan hukum secara adil dan memberikan bantuan kepada para korban kekerasan. Nah, dari video ini kita dapat menarik kesimpulan nih teman-teman, bahwa ilmu filsafat dan logika merupakan alat penting untuk melatih kemampuan berpikir kita secara kritis dan analitis. Mahasiswa yang mempelajari ilmu filsafat dan logika tidak hanya memiliki kemampuan dalam berpikir yang lebih baik saja, namun mahasiswa juga akan mampu memberikan atau membuat sebuah argumen yang kuat, etis, dan kreatif. Nah, ini tuh sangat berguna untuk kehidupan keseharian mahasiswa, terutama di kehidupan profesionalnya di dunia pekerjaan nanti.